Halo adik-adikku, jumpa lagi dengan kakak ya. Kali ini kakak akan coba bagi-bagi lagi ilmu kepada kalian semuanya. Kebetulan topik hari ini adalah tentang perpindahan kalor. Ya, perpindahan kalor secara konduksi. Jadi ini ada soal adik-adikku ya. Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Pertama, harus diingat rumusannya ya. Perpindahan kalor secara konduksi itu gini rumusannya. Laju kalor dibagi waktu itu adalah laju kalor. Konduktivitas termal batang, ya, ini nggak bisa diganggu gugat. Tiap batang punya konduktivitas termal berbeda-beda. Luas penampang batang, perbedaan suhu ujung-ujung batang, perbedaan suhu ujung-ujung batang dibagi panjang batang, ya. L adalah panjang batang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, yang harus kita gunakan juga untuk menyelesaikan soal ini adalah perpindahan kalor yang secara stasioner. Ya, dari batang 1 kalor berpindah ke batang 2 itu dengan perpindahan panasnya yang stasioner. Yaitu artinya apa? Ya, perpindahan kalor katakanlah gini deh ya, katakanlah gini ya. Nah, untuk soal ini perpindahan kalor di A sama dengan laju kalor di B laju kalor di C, ya. Itu prinsipnya seperti itu. Ini rumusannya, ini cara mengerjakannya. Baik, kita geser dulu ya dek ya, takut nggak muat ya. Nah, ternyata deh bentuk ini, ya, bentuk ini untuk mengerjakan persambungan batang-batang ini kita boleh pakai rumus seperti ini deh. Laju aliran kalor di A, laju aliran kalor di A ditambah laju aliran kalor di B ditambah laju aliran kalor di C, itu kalau kita jumlahin ini tambah ini sama dengan 0. Ya, itu kita bisa pakai rumus itu. Lalu yuk kita bahas satu-satu. Apa sih laju aliran kalor di A? Ya kita pakai ini deh, ya. K-nya kita ganti KA. A-nya adalah luas penampang A. Delta TA-nya adalah ini dia ya, delta TA-nya nih. Yuk kita lihat ini ya. Kita geser dulu dari gambar. Oke, kita geser dari gambar. Inilah delta TA-nya, ya. Ya, delta TA-nya apa? Langsung aja, ya. Kita masukin apa tuh? TA dikurang T0 dibagi panjang si A. Nah, gitu ya. Oke, ditambah, yuk kita lihat lagi yang B. Laju aliran kalor di B adalah kita masukin QB. Kemudian luas penampang B. Kemudian kita lihat lagi perbedaannya ini deh. Ya, ini di ujung ini di batang B adalah suhunya B, TB. Kita masukin. Jadi delta T-nya untuk si B adalah TB dikurang T0 dibagi apa? Panjang si B. Gitu ya, Dek ya. Oke, kita geser lagi, Dek. Kita geser lagi. Untuk memasukkan laju aliran kalor di C dengan cara yang sama ya, dengan memakai rumus yang sama, ditambah ini QC, luas penampang C, kemudian delta TC, ya. Delta TC itu TC kurang suhu di titik sambung. Oke, dibagi apa? Dibagi RC. Nah, gitu ya deh ya. Baik, nah setelah kita dapatkan rumusan itu, katanya ada yang sama loh, luas penampangnya sama. Ya, jadi nanti bagian ini bisa dicoret deh. Luas penampangnya sama, bisa dicoret ya. Bisa dicoret. Oke.
Kemudian jangan lupa ya, ini kakak ada yang lupa nih. Nah, ini ternyata deh sama dengan 0 ya. Kalau dijumlahin semua sama dengan 0. Oke, yuk sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat apa yang bisa kita masukkan. Ternyata QA nya kita bisa masukkan deh ya, 0,2 K, luas penumpangnya sama, lalu TA nya kita masukkan deh 10 derajat dikurang TO gitu ya. Oke, biarkan saja dulu dibagi A, dibagi panjang A ya, ditambah KB. Nah, KB kita masukin deh K ya, K, TB kita masukin 16 dikurang TO ya. K tutup kurung, buka kurung, 16 kurang TO, lalu dibagi panjang si B gitu ya. Oke. Begitu juga untuk si C ya, untuk si C begitu juga ya, kita masukkan lagi deh. Nah, kita lihat untuk si C kita masukkan lagi, IC nya adalah 0,3 K ya, TC nya kita masukin 30 dikurang T0, nah dibagi panjang C, semua kalau kita jumlahin hasilnya 0. Nah, gitu ya. Baik, lalu kalau misalkan ternyata panjangnya berbeda ya kita masukin masing-masing panjangnya. Tapi kalau panjangnya dianggap sama, gitu ya, katakanlah panjangnya dianggap sama di soal ini ya, LA nya sama dengan LB sama dengan EC, katakanlah gitu. Jika dianggap sama, maka ini bisa kita coret. Apalagi yang bisa kita coret deh, K nya bisa kita coret deh ya, K nya bisa kita coret. Lalu yang tersisa ini 0,2 dikali 10 2 gitu ya. Oke, kita geser dulu, takut nggak muat ya, kita geser. Lalu ini kita sederhanakan deh, ini kita sederhanakan soal ini, kita geser dulu, takut nggak muat. Nah, di sini ya, 0,2 dikali 10, kita buka kurungnya, 0,2 dikali 10 kita dapatkan 2, 0,2 dikali T0 jadi 0,2 T0, kemudian ditambah ya, ditambah apa, 16 dikurang T0, kemudian ditambah lagi apa, ini kita kalikan 0,3 kali 30 90 sorry ya, 9, terus 0,3 dikalikan dengan TO, jadi 0,3 TO. Oke, seperti itu ya. Kita geser lagi, takut nggak muat, takut nggak kelihatan juga ya. Nah, sama dengan 0. Oke, selesaikanlah di bagian yang sama dulu nih ya. Oke, di bagian yang ini dulu deh ya, di bagian yang nggak ada T0-nya, 2 ditambah 16 18 ditambah 9 27 ya. Oke, sekarang kita masukin di bagian, kita sederhanakan ya, di bagian yang T0 0,2 ditambah 1 1,2 ditambah dikurang 0,3 jadi min 1,5 T0 sama dengan 0. Lalu kita plusin ya, 1,5 nya kita plusin jadi 1,5 T0. Oke, lalu berapa T0 nya kita bisa selesaikan, 27 dikurang 1,5 gitu ya. Kalau susah menghitungnya, buat gini aja deh, buat pecahan. Kalau 1,5 itu adalah 3/2 deh, 3/2, jadi T0 nya adalah 27 dibagi 3 kali 2, 27 dibagi 3 9 kali 2 18 derajat Celcius. Ini gitu ya, hasilnya seperti ini. Jadi berapa suhu sambungannya di titik 0, itulah T0 ya. Baik deh, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Ternyata ya, apa ternyata rumusan ini deh ya bisa dirubah menjadi ini ya, sehingga melalui matematik yang sederhana sih sebetulnya kamu dapatkan misalnya ini. Itu kalau panjangnya sama. Kalau panjangnya beda gimana? Tinggal masukkan aja panjangnya. Oke deh ya. Nah, ini sebetulnya pengerjaan soal secara konsep ya. Soal yang seperti ini juga ada rumus cepatnya deh.
nanti kita bahas ya robot cepatnya di lain waktu ya. Oke, segitu dulu. Semoga bermanfaat. Bye.